Halo guys, ini ada update perkembangan dari Super AI dengan positioning apa sih? RL lah pokoknya sama DNQ, DNQ, QDN, bener ya? Terus pokoknya kui lah semrawut. Jadi ini aku ada coba dua market yang berbeda ya. Market FART yang volume besar dan statusnya bull run karena dari 2500 sampai sekarang 1500-an deh ya. Nah itu stop lossnya kurang maksimal, jadi tetap dia ngedapetin statik. Ini waiting lagi. Terus aku coba satu lagi di Mafia yang cenderung ke sideway, pergerakannya ngene-ngene tok. Ini AI bingung di sini serius. Apalagi yang mode sideway itu lebih cenderung dia kayak looping. Dia bingung sendiri. Ini market kok begini-begini aja, ditungguin berjam-jam begini nggak gerak. Dia mengambil keputusan yang kurang efektif dan cenderung merugikan. Gitu. Karena mungkin terlalu banyak indikator. Jadi kalau di mode-mode begini ya susah ya. Tapi harusnya banyak indikator, AI juga mikir. Cuma ada beberapa yang AI itu kayak melanggar aturan. Mungkin dari aturanku sendiri yang semrawut juga kali ya. Karena kondisikan marketnya si Mafia kayak begini. Tuh. Pergerakannya kecil banget. Dia ternyata bingung di sini, bro. Serius bingung. Kalau di FART dia malah nggak bisa kayak sekarang ya. Kemarin itu tiba-tiba yang tengah malam itu ngagetin naiknya tinggi banget ke nyampe 12 yang dari 8 ribuan. Ini juga ngedeteksinya langsung ya dijual gitu. Karena emang harus mode ini sih ATH sih, kayaknya sih ATH juga mesti dimasukkan sih. Mungkin ngedeteksi ATH baru. Kalau jadi ada dua hal yang aku tambahkan yang sekarang ini, ada aku coba mode sideway. Jadi kalau mode sideway kayak gini ya jangan beli. Terus jadi sebenarnya juga serba salah sih, bro, kalau banyak aturan. Ntar aku mau tutup jendela dulu. Kalau terlalu banyak aturan, si AI ini nggak mau ngikutin semua aturan. Aturan banyak gitu, dia nggak mau sama sekali. Jadi kayak bener-bener kita tuh punya perintah tuh juga terbatas. Pokoknya itu singkat, padat, dan jelas saja udah. Gitu, bro. Kalau secara coding nggak ada masalah, cuma aku takutnya di prompt AI-nya ini, perintahnya ini seriusnya. Secara coding udah nggak ada yang mesti ditambahkan lagi. Jadi tinggal kutak-kutik sendiri ini di AI-nya. Kita mau ngasih perintahnya gimana tuh. Market begini dia cenderung ngambilnya juga segitu-segitu aja, paling banter 5% lah, kecuali hoki waktu itu kalau nge-crash gitu bisa nyampe 15% gitu. Ini nggak bisa. Mau dicoba kayak manapun nggak tahu, belum ketemu caranya gitu kan. Ini juga sama, di sini lebih cenderung di sini dijual, ntar beli lagi, terus turun dikit jual lagi kayak gitu, dikit-dikit gitu. Nyampe aku mode versi stabil yang dulu, yang bener-bener fokus ke 3%, paling banter 5%. Nah ini di sini pun dia kalau tak tambahkan ke sini dengan penambahan Super AI yang auto learning itu, dia nggak mampu. Terlalu banyak indikator yang mesti dipahami juga, karena dia dibilangnya ada sesuatu yang jujur aku sendiri juga nggak ngerti yang dia pikirkan apa gitu loh. Pokoknya ada lah, aku juga bingung sih mau jelasinnya gimana. Nyampe di sini ada banyak banget, jadi aku kembangkan. Pertama itu milih market dulu tuh, pre-trading rules-nya ya. Jadi sebelum trading itu milih market dulu nih, market kondisinya seperti apa. AI itu biar bisa menentukan wir. Kalau cenderung ke, jadi analis datanya itu volatilitas, kekakuan tren, terus volume, sinyal RL ya, positioning, learning gitu kan. Terus pilih strategi, ada mode scalping ya, short term. Jika dipilih dan aturan gitu, swing mid term, jangka middle ya, terus long term. Lalu dieksekusi
lalu dipikirkan aturannya nggak jauh beda sama yang sebelumnya, cuman tak bikin lebih ke spesifik, langsung ke hold agresif. Kalau misalkan profit di atas 2% nih, data lock dulu nih, ya kan. Terus ikutin berdasar kekuatan tren. Kalau trennya kuat 15 menit ya hold, nyata ambil 5%. Kalau 1 jam kuat ya ambil 10%. Pokoknya mentok, nggak bisa dibikin sesuatu yang bagus gitu loh. Maksudnya itu kalau udah mentok mau jatuh baru dijual gitu loh. Ngerti nggak sih maksudku? Aku pernah bikin aturan seperti itu, hasilnya nggak ngejual bro. Malah nggak ngebeli, nggak ngejual, nggak ngerti aku, logika aku aja nggak nyampe kayaknya sih. Bingung aku. Ini ngabisin waktu nyoba-nyoba ini karena lama prosesnya. Kalau stop loss ya masih sama, nggak diubah dulu lah, satu-satu lah ngubahnya, puyeng. Ini pola juga stop loss sudah dibentuk nih, mode pola bullish atau bearish di 2 frame nih. Kalau lagi bull harusnya di bearish doang ya. Ini pola bearish ini, jangan bull. Atau bull masa di stop loss sih, jangan dong. Ini mode bearish saja nih, ini salah nih, nanti dia ngejual lagi. Lagi bull ya pola ya, jangan-jangan logiku kok salah lagi. Update stop loss ke level aman jika terbentuk pola misalkan bull atau bearish di 2 frame. Oh iya ya bener sih, nanti dia kan ada waktu pas posisi atas jual atau jual di atas atau jual di bawah, maksudnya gitu lah, jual atas atau jual bawah, ngerti nggak maksudnya. Terus maksimumnya tetap dikasih 5%, diberlakukan otomatis tanpa negosiasi, abaikan semuanya. Pembelian juga sama, holding, 3 holding, confidence. Hindari kondisi sideway. Ini sideway nyampe aku dibikin utuh nih di atas tuh. Ini di atas tuh ada bikin identifikasi sideway. Dia nggak kenal sideway itu kayak mana ternyata. Terus ada pembelian, terus jual, terus jika holding dan target profit atau stop loss tercapai, udah itu aja, sisanya nggak ada. Terus priority eksekusi. Kan di sini kan ada 2 nyawa nih, ada RL sama AI. Jadi harus dibikinkan utuh. Ini juga udah dibikinkan blok jual atau beli jika pergerakan harga di kurang dari 1%. Jadi biar nggak looping aja. Padahal di sini udah dijelaskan, di atas udah dikasih tahu di sini. Tuh. Hindari beli di sini berarti jual, hindari jual di market sideway. Harusnya kalau nggak beli kan nggak terjadi pembelian, nggak mungkin dijual di market sideway. Sideway kalau dijual juga nggak masalah kan, yang penting nggak jual, nggak beli aja. Terus hasilnya ya ngezong pasti. Ini aku coba di VAR ya, yang di pucuk ya, VAR di pucuk nih, nggak tahu di pucuk bener yang bakal naik lagi atau enggak. Ini hasilnya seperti ini, dia melakukan pembelian tuh. Aku cuma ngasih 20.000 tok. Ini di 15.320. Tuh. Bitcoin indikasinya itu tetap 7 hari yang terakhir tuh RSI, MA, volume. Market dianggap sideway. Ini tadi aturan. Pokoknya aku mau kayak ATH juga, kayak ATR apa ATH juga. Dua-duanya sih. Lalu identifikasi bullnya ini bull, identifikasi patternnya di 15 dan 1 jam, 4 jam nggak dapat kayaknya sih, mungkin 4 jam dapat lah kali buat identifikasi itu. Terus sama sell blocknya di 0,3, ini statusnya jual, beli sell. Ini suka kebalik loh kayaknya sih, ntar aku fokuskan ke sini juga, ini takut ada kebalik juga. Ini nyampe ini ada beberapa poin yang kemarin utuh itu aku hilangkan, takut ya satu-satu, namun lagi tester ya. Terus technical indikator ini masih sama, supportnya ini sama. Ini resistennya aja di 15.600 loh. Ini beli aja di 15.320. Nggak tahu dia. Spike-nya true. Di sini ada 15-nya naik aja nggak imbang ya. Dia kekuatannya di 1 jam sama 4 jam. Harusnya 1 jam 4 jam itu dia masuk ke area mid term. Bener ya, midterm. Midterm. Jangka menengah gitu. Terus di sini ada infonya, dia bilang alasannya berdasarkan analisa teknikal dan strategi yang telah ditetapkan, pasar saat ini menunjukkan tren kuat dan naik di beberapa time frame 15, 1 jam dan 4 jam. Wah, kok semuanya? Indikator EMA 12.6 dan 6 menunjukkan kekuatan bullish dengan SAR berada di atas harga.
Kok begitu ya responnya ya? Yang mendukung potensi entry namun volatilitas rendah di kurang dari 20% menunjukkan bahwa pasar mungkin bergerak dalam tren stabil dan tidak terlalu fluktuatif ya. Si apa VAR udah kondisi begitu, dia kondisi stabil, kalau mau naik ya tiba-tiba naik di waktu berapa jam ke depan sih. Itu sih dari analisa sih. Ya uji cobanya begini-begini aja dulu, nggak ada yang lain mau dicoba. Kalau nyampe ini ketemu formulanya maksimal. Jujurnya sih dari dulu sih aku susah menemukan formula ini. Beneran. Susah banget aku menemukan formula kombinasi dengan banyak indikator. Aku malah kuat di sini nih, lihat ini. Ini cuman ngandelin moving average stock, cuman di sini profitnya bagus. Nggak butuh ini juga sih kayaknya sih. Ya tapi nama pun kemauan ya, pengennya lebih ya, karena pengen lebih tadi ya, aku membuat sistem ini. Tapi sebenarnya aku nyampe sini aja udah cukup banget sih, udah bagus banget. Tuh. Enggak lebih ini. Ini juga pokoknya pak aku, tapi kalau pengen diubah-ubah di sini sih kuncinya sih. Nah, nanti ini aku pengen masukkan ke komen aja. Jadi teksnya bisa diupdate sama AI berkali-kali, bisa dibaca kalau ada perubahan. Gitu. Jadi biar lebih apa ya, lebih gampang lah ngubah-ubahnya lah. Ini apa yang mau diubah, nggak ada kan, kita tinggal ngerubah 3% ke 4%, terus yang di config yang sebelumnya itu udah nggak kepake sama sekali, dihapus pun nggak masalah sebenarnya. Jadi fokusnya bener-bener ke AI, confignya nggak kepake, malah kepake apa ya, hampir nggak ada. Tapi ya kalau misalkan pengen ke arah sana ya mungkin bisa digunakan sih. Mungkin nanti kalau misalkan pengen memasukkan komponen yang mau AI-nya berapa persen ke ini ya mungkin baru bisa. Ya, oke gitu aja sih update-nya untuk hari ini. Thank you.